Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Ini adalah pembelajaran kita yang ketiga. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tipe data atau format sel pada Excel. Secara default, apabila kita mengetik di Excel, itu tipe datanya yaitu bersifat general, di mana apabila kita mengetik angka, misalnya 1, 2, 3, 4, dan 5, itu biasanya angkanya akan bergeser ke tepi kanan sel. Sedangkan apabila kita mengetik teks seperti ini, itu biasanya teksnya akan tetap berada pada sebelah kiri tepi sel. Kemudian apabila kita mengetik tanggal 2 bulan 8 2021 seperti ini, dia akan membuat secara defaultnya sesuai dengan settingan komputer. Pada settingan saya yaitu region Indonesia, dia akan memulai day dulu, kemudian month, kemudian year. Kemudian untuk jam, apabila kita mengetik jam 13.00, dia akan tampil seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana apabila kita akan memberikan titik pada angka tersebut, atau kita ingin menampilkan tanggal ini menjadi tanggal 2 bulan Agustus 2021. Maka setiap pengaturan tersebut itu sebenarnya ada pada menu home. Kemudian di sini ada bentuk formatnya seperti ini. Dan format sel ini juga kita bisa akses melalui Ctrl 1 pada keyboard. Kemudian akan tampil di sini format sel. Dan di sini ada general, number, current, accounting, date, dan sebagainya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menampilkan tampilan Excel-nya lebih besar. Jadi di sini ribbonnya akan saya collapse saja. Saya klik kanan di ribbonnya, kemudian saya collapse the ribbon. Untuk pembelajaran video selanjutnya, kemungkinan tampilannya akan seperti ini karena lebih mudah untuk dilihat. Kemudian kita akan mempelajari mengenai tipe data yaitu berupa number. Di sini terdapat angka positif yaitu angka 1, 2, 4, 5, 7. Kita bisa menekan Ctrl 1, kemudian kita ambil number. Di sini kita bisa membuat apakah kita menggunakan separator. Di sini kita menggunakan separator titik akan menjadi 12.457. Kemudian apabila kita membuat bilangan negatif, Ctrl 1, di sini kita pilih negatif. Di sini bisa kita tampilkan apakah tanda strip atau tanda negatifnya tampil atau tidak. Apabila kita tidak menampilkan, itu biasanya akan berwarna merah. Kemudian di sini apabila kita lihat pada formula barnya, itu sebenarnya tampilan bilangan desimalnya itu komanya sangat banyak sekali, tetapi pada format selnya itu hanya 2 digit belakang koma. Bisa kita tekan Ctrl 1, kemudian kita pilih number. Di sini adalah pengaturan digitnya, apakah 2 digit belakang koma atau 4 digit seperti ini. Ini bisa kita tarik, akan tampil seperti ini. Kemudian apabila kita ingin menambahkan separator titik seperti tadi juga, Ctrl 1, kemudian pada numbernya kita gunakan use separator. Apabila pada separator teman-teman itu terbalik, misalnya di sini 12,457 titik, kemungkinan pengaturan region komputer teman-teman yaitu pada Amerika Serikat atau US, sedangkan saya menggunakan bahasa Indonesia. Cara cepatnya untuk merubah separator, kita bisa ambil file, kemudian kita ambil option, lalu pada advance, silahkan pada use system separatornya kita hilangkan centangnya. Kemudian untuk desimal separatornya kita buat koma, dan untuk thousand separatornya kita buat titik. Lalu kita okekan, maka nanti tampilannya akan menjadi 12 kemudian titik 457 kemudian koma 8946. Lalu kita masuk ke currency. Di currency akan menampilkan data angka ke bentuk mata uang. Di currency itu akan berbeda dengan accounting, di mana ada pilihan negatif number pada currency. Untuk bilangan positif, kita Ctrl 1, kita ambil currency, itu akan menampilkan simbol nilai mata uang yang bisa dipilih. Kemudian apabila kita okekan, tampilannya akan seperti ini dengan separator titiknya otomatis keluar. Kemudian untuk negatif kita Ctrl 1, kita pilih currency. Di sini untuk bilangan negatif bisa kita tampilkan juga ya, apakah berwarna dan diikuti
tanda strip atau hanya berwarna saja, itu ada pilihannya untuk negatif number. Lalu untuk bilangan koma kita kontrol satu lagi. Untuk kurensinya itu terdapat juga decimal place-nya. Kita bisa tambahkan misalnya 2 angka di belakang koma, kita okekan, maka tampilnya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke accounting. Yang berbeda antara accounting dengan kurensi berada pada pilihan negatif numbernya. Kita misalkan seperti ini, kita pilih accounting, tetap mempunyai simbol, tetapi tidak memiliki negatif number pilihannya ya. Kita okekan, akan tampil seperti ini, di mana RP-nya akan berjarak ya. Kemudian negatif number juga seperti itu, kita pilih accounting, akan tampil strip RP. Ini apabila ia bersifat negatif, itu tidak akan berwarna merah. Kemudian untuk bilangan koma, untuk accounting juga bisa kita pilih apakah 2 angka di belakang koma atau tidak. Kita okekan. Kemudian kita masuk ke date. Apabila kita mengetik angka 2 bulan 12 2021, itu biasanya secara default Excel akan menampilkan DD, MM, dan YR atau tanggal, bulan, lalu tahun. Kita copy paste saja. Kita lihat bagaimana cara mengubahnya. Untuk menampilkan day, kemudian month di sini adalah teks. Tinggal kontrol 1, kemudian kita pilih yang date, dan di sini ada tulisan March. Kita okekan. Kemudian bisa kita juga alihkan ke tahun dulu, baru masuk ke bulan dan ke tanggal. Kita kontrol 1, ambil date, kemudian di sini kita bisa pilih yang ini, kita okekan. Maka dia akan tahun dulu, kemudian bulan, baru hari. Kemudian bisa juga kita melihat harinya. Di sini DD ini adalah hari. Kita ambil yang ini, kita okekan. Kita tarik seperti ini, akan tampil seperti ini. Untuk tampilan bahasanya nanti akan kita bahas di custom. Kemudian sebenarnya untuk general, apabila kita kontrol 1, kita ambil general, itu akan menampilkan angka 44.532. Kenapa angka 44.532? Karena tanggalnya dimulai dengan tanggal 1 bulan 1 1900. Itu apabila kita lihat secara general akan dimulai dengan angka 1 dan akan terus bertambah 2 dan 3 sesuai dengan tanggalnya. Misalnya saya buat angka 2 di sini, apabila kita jadikan ke tanggal, itu akan masuk ke tanggal 2 bulan 1 tahun 1900. Dan akan berlanjut sampai tahun yang kita tentukan seperti ini. Kemudian untuk time itu misalnya kita akan memasukkan jam, menit, kemudian detik. Untuk Indonesia kita bisa masukkan misalnya jam 8.15 lewat 10 detik. Kita akan tampil seperti ini. Apabila kita tekan Ctrl 1, kemudian kita pilih yang time, kemudian kita bisa pilih yang ini. Kita okekan, akan tampil seperti ini ya. Itu akan berbeda dengan tampilan USA. Kita paste saja. Kita Ctrl 1, di sini ada pilihan ini English Indonesia. Kemudian apabila kita pilih United States, dia akan berubah menjadi ada yang PM seperti ini untuk menampilkan bahwa ini siang atau malam. Misalnya kita pilih ini, kita okekan, akan tampil seperti ini jam 8:15 AM. Kemudian untuk malam misalnya kita buat jam 15.00, agak sorean ya. Untuk US-nya kita bisa pilih seperti tadi juga, kita ambil time, kemudian kita ambil yang US, berarti yang PM jadinya. Kita okekan. Akan tampil menjadi jam 3 sore. Nah, secara general apa kita copy paste, kita Ctrl 1, kita ambil general, itu akan tampil menjadi bilangan desimal yaitu 0,625. Nah, alasan kenapa kebanyakan berupa angka, karena angka bisa kita lakukan kalkulasi. Misalnya kita akan menghitung berapa keterlambatan datang seseorang, maka bisa kita kurangi dari tanggal masuk dikurang dengan tanggal jam dinasnya. Kemudian untuk persentase
Di sini untuk presentasi ada bilangan seperti ini ya. Untuk melakukan presentasinya kita tinggal Ctrl 1 kemudian ambil presentasi. Bisa buat desimalnya apakah terdapat angka di belakang koma atau tidak. Kita okekan, maka akan tampil seperti ini. Kemudian untuk fraction ini lebih ke merubah angka ke bentuk pecahan. Jadi 0,5 ini apabila kita mengetik setengah seperti ini itu tidak bisa ya. Dia akan menjadi otomatis ke dalam bentuk den. Jadi caranya yaitu kita blok Ctrl 1, kita ambil fraction, maka kita okekan seperti ini. Kemudian untuk teks itu sangat penting dalam mengetik angka seperti ini. Misalnya kita mengetik seperti nomor HP yang ada angka 0 di depannya, kita ketik seperti ini, itu otomatis angka 0 di depannya itu tidak akan tampil lagi ya. Maka untuk melakukan teks kita bisa buat tanda petik seperti ini. Dengan menambahkan tanda petik seperti ini mengartikan kita telah membuat format selnya berupa teks. Atau kita bisa tekan Ctrl 1, kita pilih teks. Ini bisa dibuat 0 ya. 08 11 66 9159. Maka datanya bisa diketik. Untuk angka yang sama dengan 12 digit atau lebih daripada 12 digit, itu kita juga gunakan format teks. Apabila kita gunakan format general atau number, itu biasanya akan seperti ini: 013 07 08 12 04 87 0001. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Sangat sulit untuk dipahami karena ada kode E segala macam. Itu kita gunakan juga tipe teks. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke custom. Ke custom untuk mengambil tanggal, misalnya tanggal seperti tadi, tanggal 2 bulan 12 2021. Itu bisa kita buat custom, misalnya kita hanya ingin mengambil harinya saja. Kita Ctrl 1 kemudian ambil custom. Untuk mengambil harinya saja kita ambil day, kita okekan. Untuk merubah ke bahasa Indonesia kita bisa tambahkan kode Indonesia seperti ini. Lalu kita okekan, maka akan berubah menjadi hari Kamis. Apabila ingin menambahkan tanggal yang lain, misalnya day, kemudian month, kemudian kita masuk ke year, itu akan tampil seperti ini ya. Kamis 2 Desember 2021. Kemudian apabila kita ingin menambahkan misalnya 2 buah ditambah dengan 2, itu biasanya tidak akan bisa bertambah ya. Misalnya tambahkan 2 ini, kita tambahkan dengan ini, enter, itu akan menampilkan value karena angka tidak bisa ditambahkan dengan teks. Jadi apabila ingin tampil juga seperti teks pada sel C6 dengan teks 2 buah, kita cukup tekan 2 di sini. Kemudian kita ambil Ctrl 1, kita ambil custom, buat tanda pagar. Tanda pagar ini untuk angka, kemudian kita masukkan ke teks buah. Kita okekan, maka akan tampil 2 buah dikali 2. Dan penambahannya pun tidak berubah menjadi error value. Untuk yang lainnya, misalnya kita ingin menambahkan titik 2, menambahkan seperti ini ya. Caranya tidak seperti ini, yang bagusnya ya otomatis. Ini akan ribet. Caranya yaitu kita blok saja, kemudian Ctrl 1, kita ambil custom, kemudian kita buat tanda add seperti ini, itu untuk teks. Kemudian kita ambil tanda bintang. Tanda bintang ini akan membuat perulangan yang sama setelah teks ini. Perulangan sama yaitu kita buat spasi, kemudian kita buat titik 2, lalu kita okekan. Maka angka titik 2 itu akan mengikuti terus sampai ke sudut sel yang telah kita tentukan. Dan apabila ada data baru, dia akan membuat titik 2 yang baru. Demikian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.